Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di Kisah Horor. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Masa Kelam episode 15. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Danan menarik sebagian dari api geni baraloka yang tumbuh besar di perbatasan hutan dan menyerang sesosok makhluk berwujud nenek tua yang hanya memiliki satu tangan. Setan itu terbakar dan meronta, namun tak lama wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia. Jadi ini kekuatan geni baraloka milik Pak Lek, tanyaku pada Danan. Kekuatan yang luar biasa, memiliki ilmu ini pasti sudah mencapai tingkat kebajikan, ucap Pak Sardi yang terkesima dengan ilmu milik Pak Le itu. Danan menghentikan serangannya ketika makhluk itu mulai tenang. Benar, tapi bukan itu yang mau tak pastikan, ucap Danan sambil mendekat ke roh nenek itu. Nek, apa nenek sudah tenang? Tanya Danan. Terima kasih cu, nenek gak ngerasain sakit lagi, ucap makhluk itu kepada Danan. Maaf nek, sebelum nenek pergi, bisa sedikit membantu kami menceritakan ada apa di alas mayit, ucap Danan pada makhluk itu. Danan benar, ada baiknya kami mencari tahu kondisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Nenek itu mengangguk dan mulai bercerita pada kami. Jauh di zaman dulu, jauh sebelum ada desa tempat ini, hutan ini adalah sebuah kerajaan. Layaknya sebuah kerajaan, mereka memiliki patih yang memegang wilayahnya masing-masing. Kerajaan ini yang sangat kuat dan hampir tidak pernah kalah perang. Namun semua berubah ketika saat perayaan kemenangan, sang raja memanggil sekelompok pemain gamelan, sinden, dan penari untuk menghibur para prajuritnya. Para penjabat sangat senang permainan dari mereka. Hampir semua keinginan para pemain ini dipenuhi oleh para penjabat, sampai akhirnya keinginan mereka berubah menjadi hal yang mengerikan. Untuk memainkan pertunjukan, kelompok gamelan ini meminta 27 pasang telinga yang harus dipersembahkan sebelum dipertunjukkan. Awalnya para penjabat heran, namun karena kerajaan masih memiliki tahanan perang, akhirnya dipotonglah kedua daun telinga tahanan itu untuk memenuhi permintaan mereka. Namun ternyata itu hanya permulaan. Permintaan menjadi semakin mengerikan. Telinga, lengan, jari dalam jumlah yang tidak sedikit. Ketika kehabisan tahanan, mereka menggunakan warganya sendiri untuk diambil bagian tubuhnya. Maka setiap terdengar suara gamelan dari istana, warga akan bersembunyi atau meninggalkan kerajaan untuk menghindari diri dari permintaan kelompok gamelan itu. Semua menjadi mengerikan ketika tanpa sepengetahuan raja, kedua patih jatuh cinta dengan si penari. Mereka berebut untuk menarik perhatian wanita itu dengan memberikan apa yang dia mau. Warga yang harusnya dilindungi oleh patih kerajaan dipantai dan dimutilasi untuk memberikan kepada si penari. Apabila penari itu puas, ia akan menemani sang patih semalaman. Hal yang mengerikan terjadi lagi ketika si penari meminta untuk menjadi ratu kedua patih itu. Pemberontakan terjadi, korban bergelimpangan di mana-mana. Kedua patih mencoba membunuh raja, namun diselamatkan oleh seorang patih yang masih setia. Karena tak mampu menahan pergolakan yang terjadi, sang patih dan raja mengajak warga yang masih bisa diselamatkan untuk meninggalkan kerajaan. Namun
Karena merasa bersalah dengan apa yang terjadi, raja kembali ke kerajaan seorang diri. Sang raja menantang kedua patih untuk bertarung dengan posisi raja sebagai hadiahnya, dengan syarat pertarungan dilaksanakan di benteng istana. Disaksikan semua para pengikut patih dan diiringi oleh sekelompok gamelan itu. Permintaan disanggupi, seluruh pengikut kedua patih berkumpul menyaksikan benteng istana menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang sebelum saling bertaruh. Rupanya sang raja memiliki rencana di tengah pertarungan. Ia menggeser beberapa batu pondasi dan menggunakan ajian ilmu peremuk bumi untuk menghancurkan benteng dan mengubur semua manusia yang ada di sana, termasuk dirinya. Nenek itu mencoba menyelesaikan ceritanya. "Lantas, mengapa sekarang tempat itu dipenuhi oleh banyak demit, Nek?" tanyaku. "Penari itu ternyata jelmaan iblis laknat. Semua permintaan itu adalah tumbal untuknya. Semua warga yang mati karena permintaannya kini menjadi demit dan kami hanya bisa menghilangkan rasa sakit bila meminum darah manusia," jelasnya. Sekarang ia tinggal di Sendang Banyu Ireng, tempat di mana kerajaan itu hancur dan seorang patih biadab itu menjelma menjadi manusia yang mendirikan desa di ujung hutan ini. Ia sudah beberapa kali berubah wujudnya. Kami segera memikirkan tentang kepala desa. Bisa jadi setan patih kerajaan ini yang menjelma menjadi seorang kepala desa untuk mengumpulkan tumbal si demit berwujud penari itu. "Terima kasih, Nek, semoga tenang di alam sana," ucap Danan sambil melepaskan roh nenek itu yang perlahan menghilang. Setelah mengetahui kondisi di alas mayit, kami langsung ke dalam hutan yang dikelilingi oleh makhluk halus, korban pembantaian yang diceritakan tadi. "Mas Danan, demit-demit ini jangan dihabisi, biarkan geni Baraloka yang bertambah besar dulu, biar nanti saya yang menenangkan mereka," ucap Pak Sarti pada Danan. Terlihat rasa simpatik muncul dari ucapan Pak Sarti yang mendengar cerita dari hantu nenek tadi. "Baik Pak Sarti, kita gunakan geni Baraloka sepenuhnya saja," balas Danan. Kami membaca ajian pelindung dan berusaha meninggalkan demit itu tanpa pertarungan dan terhenti di sebuah sendang yang digenangi air berwarna hitam. Di atas sendang itu telah berdiri bangunan candi dengan batu berwarna hitam dan sebuah gong besar yang terletak di tengah sendang. Mataku melihat sekitar mencari kayu pohon beringin tua yang sudah membantu seperti yang diceritakan Mbah Rusman. Kami mendekat, namun langkah kakiku terhenti ketika muncul dua makhluk yang kami kenali. Pak Kepala Desa dan Aswangga tepat di belakangnya. Muncul wanita yang berpakaian sinden lengkap dengan sanggulnya. Wajahnya semakin mengerikan ketika tidak terlihat bola mata di lubang matanya. Tak berhenti sampai di situ. Pada sebuah pohon tergantung jasad seorang wanita yang sudah membusuk dengan tubuh yang mengenaskan. Itu jasad Laksmi. Danan terlihat geram, namun kali ini ia tidak terbakar emosi. "Cahyo, kali ini kamu gak akan menghalangku kan?" tanya Danan padaku. Suara alunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah. Tetesan air mata yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar. Namun sayangnya suara itu berasal dari demit-demit di alas mayit. Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini, mulai dari pocong, makhluk raksasa bertubuh besar, hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tak berbentuk, menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan seolah menyaksikan suatu pertunjukan. Oke ya, itu tadi cerita dari Gending Alas Mayit
Masa Kelam episode 15. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.